Film dibuka, memperlihatkan rekaman geng berandalan yang melakukan berbagai tindakan kriminal. Mulai dari pembulian, transaksi narkoboy, hingga jual beli senjata ilegal. Di dalam rekaman tersebut, terlihat pula dua orang preman yang sedang memainkan senjata api, guna menakut-nakuti seorang ibu yang sedang jalan sore bersama bayinya. Tapi naas tak berbau, hingga inilah yang terjadi. Panik karena tak sengaja menghabisi wanita tersebut, kedua preman ini pun bergegas kabur, hingga ini pula lah yang terjadi. Si kedua preman ini pun tewas di tempat, akibat tertabrak sebuah truk yang melintas. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Harry Brown. Ia adalah seorang mantan tentara, alias veteran perang, yang kini sudah berusia senja. Harry memiliki seorang istri, yang kini terbaring lemah di rumah sakit, akibat mengidap sebuah penyakit parah. Setiap hari, Harry selalu menjenguk sang istri. Diketahui kalau Harry tinggal di sebuah kawasan, yang rawan akan tingkat kriminalitas. Banyak geng berandalan yang membuat onar, sehingga membuat resah warga sekitar. Sebenarnya di dekat rumah Harry, terdapat sebuah lorong, yang merupakan jalan pintas yang cepat, untuk menuju ke rumah sakit. Akan tetapi, lorong yang gelap tersebut, sering dijadikan markas, oleh geng berandalan brutal. Yang tidak akan segan-segan, membegal atau merampok, siapapun yang melewati lorong tersebut. Harry yang tidak ingin, menjadi korban kebrutalan mereka, dengan terpaksa memilih jalan utama, yang jarak tempuhnya lumayan jauh, dibandingkan jarak dari jalur lorong tersebut. Singkat waktu, Harry tiba di rumah sakit, dan tak bisa menyembunyikan air matanya. Melihat keadaan sang istri, yang semakin hari, semakin memburuk. Seusai menjenguk sang istri, Harry pun singgah di sebuah bar, untuk sekedar menenangkan diri. Tak lama berselang, datanglah sahabat baik Harry, yang diketahui bernama Jonathan, yang juga seorang veteran perang. Kemudian, Jonathan curhat kepada Harry, terkait geng berandalan, yang sering mengeroyok dirinya. Harry sudah melaporkan perbuatan mereka ke polisi, namun sampai saat ini, pasukan polisi tak kunjung bertindak. Padahal geng berandalan tersebut, tidak hanya sebatas mengganggu ketenangan warga saja, tapi mereka juga tidak segan-segan, melakukan tindakan kriminal lainnya. Mulai dari membunuh, memperkaos, membuli hingga membegal, menjual barang haram, dan juga senjata ilegal. Menanggapi hal itu, Harry lantas menasehati Jonathan, agar dirinya tidak usah mencari masalah dengan para geng berandalan tersebut, karena itu adalah tugas polisi. Apabila Jonathan berani ikut campur, Harry khawatir, geng berandalan tersebut akan menghabisi Jonathan. Think she'd say something. Yeah, I've seen them at it. Why don't you say that a bit louder? Adegan pun berpindah di malam harinya, yang dimana Harry melihat geng berandalan tersebut tengah membobol sebuah mobil yang terparkir di depan gedung penginapannya. Harry yang takut terlibat masalah, dirinya enggan melaporkannya ke polisi. Tak lama berselang, si pemilik mobil datang untuk mencegah aksi geng berandalan tersebut. Bukannya lari ketatukan, para geng berandalan ini malah mengeroyok si pemilik mobil tersebut. Pada tengah malamnya, Harry mendapat telepon dari rumah sakit, memberitahu perihal keadaan istrinya, yang semakin memburuk. Di tengah hujan yang lebat, Harry bergegas menuju ke rumah sakit. Seperti biasa, Harry terpaksa melewati jalan utama, yang jarak tempuhnya lumayan jauh, ketimbang lorong yang jaraknya lebih dekat, yaitu demi menghindari geng berandalan. Singkat cerita, Harry tiba di rumah sakit. Akan tetapi, Harry terlambat, karena istrinya sudah meninggal, sekitar 30 menit yang lalu. Harry pun tak kuasa menahan kesedihannya, karena gagal mendampingi sang istri, pada momen terakhir di hidupnya. Seandainya Harry memilih jalan lewat lorong, pasti dirinya masih sempat, mengucapkan kata perpisahan kepada sang istri, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat waktu, Harry menghadiri pemakaman sang istri. Di sana juga hadir Jonathan, yang mencoba menenangkan Harry, yang sedang terpukul dan berduka. Kemudian, Jonathan mengajak Harry ke bar, tempat biasa mereka menghabiskan waktu. Di dalam bar tersebut, Harry pun curhat, saat pertama kali, ia bertemu dengan istrinya. Yang mana saat itu, Harry masih menjadi prajurit marinir.
Hari juga bercerita terkait putra sematawayangnya yang tewas dikeroyok oleh geng berandalan sekitar 15 tahun yang lalu. Hal itulah yang menjadi alasan Hari tidak ingin mencampuri urusan geng berandalan. Karena geng berandalan tidak akan segan-segan menyakiti siapapun yang berani mencari masalah dengan mereka. Hari mengatakan dirinya bisa saja menghabisi geng berandalan tersebut untuk balas dendam atas kematian sang anak. Lagi pula, membunuh bukanlah hal yang baru bagi Hari yang seorang marinir veteran perang. Namun sejak memutuskan pensiun dari dunia militer, Hari sudah bersumpah tidak akan membunuh lagi. Ditambah dengan faktor usia Hari yang memang sudah sangat senja. Did you ever kill anyone? You can't ask me that. I made that decision all those years ago. Setelah itu, Jonathan bercerita mengenai geng berandalan yang sudah bertindak semakin jauh terhadap dirinya. Mereka tidak hanya menciderai Hari, tetapi juga merampok rumahnya. Jonathan yang sudah tidak tahan, bahkan sudah bertekad untuk menghabisi mereka satu persatu menggunakan pisau belati miliknya. Mendengar hal itu, Hari mencoba menasehati Jonathan untuk melupakan niatnya tersebut. Karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah yang baru. Hari lantas mengajak Jonathan melaporkan mereka ke polisi. Tapi Jonathan menolak karena ia sudah melapor, namun tak pernah ditindaklanjuti. I'm not gonna take it anymore. What are you doing with that? Talk to the police. Berpindah di keesokan malamnya, di saat Jonathan sedang tertidur lelap, gang berandalan tersebut malah melempari rumahnya dengan molotov. Kalau Jonathan tak segera menyadarinya, mungkin ia sudah tewas terbakar. Kemudian, Jonathan berteriak, mencaci maki geng berandalan tersebut, yang tertawa puas di luar kontrakan Jonathan. Lalu di keesokan harinya, Hari kedatangan dua orang detektif, bernama Maya dan Tommy. Mereka berdua membawa kabar buruk, terkait sahabat Hari yaitu Jonathan, yang ditemukan tewas, dihabisi di dalam lorong, yang menjadi markas geng berandalan. Mendengar kabar duka tersebut, tentu hati Hari menjadi sangat hancur. Mr. Atwell is dead. Baru saja kehilangan istri tercinta, sekarang Hari juga harus kehilangan satu-satunya sahabat baik. Hari lantas mengatakan kepada si kedua detektif, bahwa dirinya sangat yakin, kalau sahabatnya yaitu Jonathan, dihabisi oleh geng berandalan. Karena hampir di setiap hari, geng berandalan tersebut, merampok dan mengeroyok Hari. Bahkan Jonathan, sudah berkali-kali melapor ke polisi, namun tidak pernah ada tanggapan. Mendengar hal itu, detektif Maya berjanji, akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Is there anyone we can call to I'll be alright. see ourselves out? Seusai menemui Hari, detektif Maya dan pasukannya, langsung mendatangi Jack di rumahnya. No! Oh, Winters, I'm arresting you. Jack sendiri, adalah ketua geng berandalan, yang diduga kuat, sebagai dalang utama yang menghabisi Jonathan, bersama dengan para anggota gengnya. Saat akan digiring ke kantor polisi, Jack meminta sang ibu, untuk melaporkan penangkapannya, kepada paman Jack, yang diketahui bernama Anton. Anton sendiri, adalah tangan kanan geng berandalan, yang aktif di tahun 80-an. Melihat Jack dibawa oleh polisi, para warga malah bersorak gembira. Mereka sangat lega, ketua geng berandalan, yang kerap membuat warga resah, pada akhirnya, diringkus oleh pihak berwajib. Singkat cerita, Jack diinterogasi oleh detektif Maya. Berikut dengan ketiga anggotanya, yang bernama John, Marco dan Toby. Jack yang didampingi oleh pengacaranya, membantah dengan keras, tuduhan yang dilayangkan kepadanya. No comment. Comment. I know you're scared, Mark. I ain't scared. To Dean. Come on, mate. Tell us what happened. No comment. Bahkan, Jack tidak segan-segan, mencaci maki detektif Maya, dengan kata-kata yang kotor. Jack juga membawa-bawa nama ayahnya, yang seorang ketua gangster 80-an, namun kini sudah mendekam di penjara. Pantas saja Jack begitu berani, menentang pihak kepolisian. Karena Jack memiliki dukungan kuat, dari kelompok gangster ayahnya, dan juga pamannya yaitu Anton. I am my old man. Do you feel me? Well, let me go now. With a type. Control. Karena kurangnya bukti-bukti yang ada, pada akhirnya, Jack CS tidak jadi dipenjara, dan dibebaskan begitu saja.
Wounding with intent, possession of a deadly weapon. What really happened? You could be going to prison for the rest of your life. Berpindah ke Hari, yang tengah menghadiri pemakaman Jonathan. Tampak Hari masih terpukul, dan seakan tidak percaya, sahabat baiknya kini telah tiada. Untuk menghilangkan kesedihannya, Jack pun singgah di sebuah bar, dan minum sampai mabuk. Dalam keadaan teler, Hari pulang melewati lorong tersebut, lorong yang selama ini, tidak pernah ia lewati, karena takut akan dibegal. Ketakutan Hari akhirnya terjadi, karena di dalam lorong tersebut, Hari dibegal oleh Toby, yaitu salah satu anggota geng berandalan. Hari yang dalam keadaan mabuk, berusaha melakukan perlawanan, hingga tanpa sengaja, Hari menghabisi Toby, dengan senjata Toby sendiri. Hari yang panik dan ketakutan, berlari sekuat tenaga, menuju pulang ke rumahnya. Setelah keadaannya sudah tenang, Hari justru tidak merasa bersalah sedikit pun. Malah sebaliknya, Hari merasa sangat lega, karena berhasil menghabisi salah satu berandalan, yang telah menghabisi sahabatnya, yaitu Jonathan. Bahkan, aksi Hari yang tidak disengajakan tersebut, justru memotivasi Hari, untuk menghabisi seluruh anggota geng berandalan, satu persatu. Yaitu untuk balas dendam, atas kematian sahabatnya yaitu Jonathan. Sekaligus membersihkan wilayah ini, dari geng berandalan brutal, yang tidak gentar dengan polisi. Di keesokan harinya, Hari dibuat kaget, ketika didatangi oleh detektif Maya. Hari berpikir, Maya datang untuk meringkus dirinya, yang telah menghabisi Toby. Ternyata detektif Maya datang, membawa kabar kurang menyenangkan, terkait kasus kematian Jonathan. Maya mengatakan, kalau kasus kematian Jonathan, sudah resmi ditutup. Karena dari penyelidikan yang ada, terbukti bahwa geng berandalan, tidak sengaja menghabisi Jonathan, semata-mata untuk membela diri. Karena menurut pengakuan seluruh anggota geng berandalan, bahwa Jonathanlah yang lebih dulu, menyerah mereka dengan pisau belati, milik Jonathan sendiri. Pengakuan mereka diperkuat, ketika Jonathan, tewas dengan pisau belatinya sendiri. Mendengar hal itu, jelas membuat Hari sangat kesal. Hari sama sekali tidak menyangka, polisi lebih percaya, pada kesaksian dari geng berandalan. Padahal semua orang tahu, geng berandalan tersebut, sudah sering bertindak brutal. These kids on the estate, they were I have a problem. yeah, to tell me that I could. Tak lama setelah detektif Maya pergi, Hari langsung membuka kotak senjatanya, saat dirinya menjadi marinir dulu. Senjata pribadi, yang sudah lama tidak Hari gunakan. Di mana tekad Hari sudah bulat, untuk membantai geng berandalan, satu persatu. Karena jika menunggu polisi yang lamban, bisa-bisa warga, yang tidak bersalah seperti Jonathan, akan kembali menjadi korban, kebrutalan geng berandalan tersebut. Kemudian, Hari mengunjungi kediaman Jonathan, yang keadaannya sangat memprihatinkan. Karena dijadikan sarang markas, oleh geng berandalan tersebut. Lewat jendela rumah Jonathan, Hari melihat geng berandalan, yang dipimpin oleh Jack, masih berkeliaran menghirup udara bebas. Melakukan tindakan kriminal seperti biasanya, mulai dari bertransaksi barang haram, hingga melakukan pembegalan, di dalam lorong tersebut. Membuat Hari semakin sakit hati, dan merasa sudah tidak sabar, untuk membantai mereka satu persatu. Kemudian di malam harinya, Hari mendatangi markas seorang bandar narkoboy, yang diketahui bernama Syam. Diketahui kalau Syamlah, yang telah menugaskan geng berandalan, untuk mengedarkan barang haramnya, di kawasan tempat tinggal Hari. Tidak hanya berbisnis barang haram saja, Syam juga berbisnis senjata ilegal. He's not coming anymore, Granddaddy. I'm gonna shoot the pigeons. Syam sempat curiga, kalau Hari adalah seorang aparat, yang sedang menyamar. Namun Hari mengaku kalau dirinya, ingin membeli senjata guna mengusir burung, yang selalu hinggap, di jendela apartemennya. Pada akhirnya, Hari dipersilakan masuk. Hari dibuat kaget, karena di dalam markas tersebut, dijadikan ladang cimeng. Hari juga melihat seorang gadis muda, yang dalam keadaan lemah, karena terus dicekoki barang haram, lalu diperkaos oleh Syam dan tangan kanannya, hingga berkali-kali. Jessica. Is it allowed? Kemudian, tangan kanan Syam, mengeluarkan senjata, yang akan dibeli oleh Hari. Ketika senjata tersebut, sudah berada di tangannya, inilah yang diperbuat oleh Hari. Look at me.
Setelah berhasil menghabisi Syam dan tangan kanannya, Hari langsung mengambil beberapa senjata dan semua uang milik Syam. Kemudian, Hari mengeluarkan gadis muda ini keluar dari markas tersebut. Setelah itu, Hari membakar markas tersebut yang menjadi sarang barang haram terbesar dan juga ribuan pasokan senjata ilegal. Setelah itu, Hari mengantar gadis tadi ke rumah sakit menggunakan truk milik Syam. Berpindah ke detektif Maya, yang memohon kepada sang atasan, agar membuka kembali kasus kematian Jonathan, yaitu sahabat Hari. Karena detektif Maya merasa, ada sedikit kejanggalan, terkait bukti-bukti yang ada di lapangan. Akan tetapi, si atasan bersikeras, menutup kasus kematian Jonathan. Si atasan yang bernama Holland ini, mengatakan kalau kasus kematian Jonathan, tidak begitu penting. Karena Jonathan, hanyalah seorang lansia, dan warga sipil biasa. Lebih baik detektif Maya, fokus dalam menangkap si pelaku tak dikenal, yang telah menghabisi si bandar narkoboy, sekaligus bandar senjata ilegal, yaitu Syam. Karena si pelaku tak dikenal tersebut, tidak hanya menghabisi Syam dan tangan kanannya, tetapi juga membakar markas barang haram milik Syam. Mendengar hal itu, tentu detektif Maya sangat kecewa. Karena si atasan yaitu Holland, lebih peduli dengan kematian bandar narkoboy, ketimbang kematian warga sipil tak berdosa. Usut punya usut, ternyata si atasan polisi yaitu Holland, adalah pemilik markas barang haram tersebut. Sedangkan Syam sendiri, hanyalah tangan kanan Holland, yang mengelola barang haram, sekaligus markas senjata ilegal tersebut. Akibat terbakarnya markas tersebut, Holland mengalami kerugian besar, senilai puluhan juta dolar. Hal itu tentu juga menjelaskan, kenapa Holland bersikeras menutup kasus kematian Jonathan. Yaitu demi melindungi geng berandalan, karena Holland khawatir, bisnis barang haramnya akan terbongkar. Karena geng berandalan yang dipimpin oleh Jack, adalah antek-antek Holland, dalam mengedarkan produk barang haram miliknya. Di keesokan harinya, Hari membesuk makam istrinya, sekaligus makam sahabatnya, yaitu untuk meminta restu, melanjutkan misi besarnya, dalam membantai geng berandalan. Kemudian di malam harinya, Hari melanjutkan misi, mengintai geng berandalan tersebut. Hari melihat Marco, bersama seorang pria paruh baya, sedang mengarah ke sebuah tempat. Kemudian, Hari mengikuti mereka berdua, secara diam-diam. Ternyata di dalam mobil, pria paruh baya tersebut, memaksa Marco untuk melayaninya. Kemudian, inilah yang diperbuat oleh Hari. Setelah berhasil menghabisi pria tersebut, Hari lantas menculik Marco, dan membawanya ke rumah Jonathan. Kemudian, Hari memaksa Marco memberitahu, siapa saja yang terlibat, dalam menghabisi sahabatnya yaitu Jonathan. Awalnya Marco tetap bungkam, tapi karena tak tahan lagi disiksa, akhirnya Marco buka mulut, terkait siapa saja yang terlibat, dalam menghabisi sahabat Hari. Bahkan, Marco langsung menunjukkan rekaman video di ponselnya, yang memperlihatkan saat Jonathan dikeroyok sampai tewas oleh geng berandalan yang dipimpin oleh Jack. Hati Hari semakin hancur melihat sahabat baiknya dihajar dengan begitu brutal. Sejam kemudian, adegan berpindah di lorong markas geng berandalan, memperlihatkan Jack dan juga John sedang memperkaos 3 orang gadis di bawah umur. Lalu tiba-tiba, Marco muncul dari ujung lorong yang gelap, dalam keadaan tangan dan kedua kaki yang terikat. Kemudian, Marco mengatakan kepada Jack, kalau di belakangnya, ada seorang pria tua, yang sembari menodongkan senjata. Mendengar hal itu, Jack dan juga John, langsung melepaskan tembakan secara beruntun, sehingga menewaskan Marco, yaitu anggota mereka sendiri. Di saat yang bersamaan, Hari juga melepaskan tembakan, yang pada akhirnya, berhasil menghabisi John. Kemudian, Hari maju ke depan, untuk menghabisi Jack. Namun sialnya, Jack berhasil menembak kaki Hari. Setelah itu, Jack bergegas melarikan diri.
Hari yang dalam keadaan terluka, berusaha mengejar Jack, namun pada akhirnya, Hari pun tumbang tak sadarkan diri. Berpindah di keesokan harinya, ketika tersadar, Hari sudah berada di rumah sakit. Dan di hadapan Hari, sudah ada detektif Maya dan Tommy. Mereka datang, untuk meminta keterangan kepada Hari terkait tewasnya Marco dan juga John, yang ditemukan tak jauh, dari lokasi Hari ditemukan pingsan, dengan luka tembak di bagian kaki. Namun Hari berpura-pura, tidak bisa mengingat apapun, terkait kejadian tadi malam. Setelah itu, detektif Maya menemui sang atasan, yaitu Holland. Maya memaksa si atasan, untuk mengeluarkan surat izin, dalam meringkus Jack dan gengnya, guna menggali petunjuk, terkait kematian anggota geng tersebut, yaitu Marco dan John. Holland yang khawatir, keterlibatannya dengan geng Jack akan terkuak, ia pun menolak, mengeluarkan surat izin penangkapan. Holland berdalih, kalau kematian Marco dan juga John, hanya karena perang antar geng, yang sudah biasa terjadi. Apalagi malam ini, pasukan polisi sedang dalam misi, untuk meringkus kelompok kartel Meksiko. Dalam misi yang berlangsung sengit tersebut, pasukan polisi dan kelompok kartel, terlibat dalam kerusuhan besar. Bahkan, geng berandalan yang dipimpin oleh Jack, juga terlibat dalam kerusuhan ini, dan berada di pihak kelompok kartel. Di saat yang bersamaan, Hari yang keadaannya sudah mulai membaik, ia pun langsung meninggalkan rumah sakit. Setelah ia melihat berita di TV, terkait kerusuhan besar yang terjadi. Kemudian, Hari bergegas menuju ke rumahnya, untuk mengambil senjatanya. Karena Hari berencana, akan mengambil celah dalam kerusuhan, untuk membantai Jack. Di saat yang bersamaan, detektif Maya dan Tony, mendatangi lokasi kerusuhan tersebut. Kemudian, geng berandalan melempar molotov, ke mobil detektif Maya, hingga menyebabkan, mobil Maya mengalami kecelakaan. Hari yang baru tiba di lokasi, berusaha menolong detektif Maya, dan juga detektif Tommy, yang terluka cukup parah, untuk bersembunyi ke dalam sebuah bar. Namun tanpa disangka, ternyata pemilik bar tersebut, adalah paman Jack si ketua berandalan, yaitu Anton. Pada akhirnya, Hari menyadari, kalau Anton, adalah salah satu anggota geng, yang telah mengeroyok putranya hingga tewas, sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian, Jack pun muncul, sembari menodongkan senjata, ke arah Hari. Ternyata, Jack sengaja melibatkan diri, dalam kerusuhan besar ini, untuk memancing Hari, keluar dari persembunyiannya. Kemudian, Anton pun bertanya, apa motif Hari, ingin menghabisi, seluruh anggota geng keponakannya. Menanggapi itu, Hari langsung menunjukkan rekaman video, yang memperlihatkan Jack CS, mengeroyok sahabat Hari sampai tewas. Hari juga menjelaskan, bahwa Anton juga terlibat, dalam mengeroyok putranya, sekitar 15 tahun yang lalu. Mengetahui akan hal itu, Anton yang sudah tidak punya pilihan lain, terpaksa harus menghabisi Hari, guna melindungi keponakannya yaitu Jack, sekaligus melindungi dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, detektif Maya, yang dalam keadaan terluka, mencoba untuk menghubungi bantuan. Namun sialnya, ia digagalkan oleh Jack. Kemudian, Anton menghabisi detektif Tommy, yang sedang dalam keadaan sekarat. Sedangkan Jack sendiri, berusaha ingin memperkaos detektif Maya. Hari yang ternyata masih hidup, langsung mengeluarkan pistol, yang ia sembunyikan di kaos kakinya, dan langsung menghabisi Jack. Lalu dengan sigap, Anton menembak Hari. Anton yang murka, karena keponakannya dihabisi, ia langsung mendekati Hari, dan bersiap akan benar-benar menghabisinya. Akan tetapi, Antonlah justru tewas lebih dulu, dihabisi oleh pasukan polisi, yang mengepung tempat tersebut. Beberapa minggu kemudian, terlihat kawasan tempat tinggal Hari, yang sudah tampak aman dan damai. Tanpa ada geng berandalan yang berkeliaran, yang membuat onar, dan melakukan tidak kekerasan. Hari yang ternyata masih hidup, kini sudah tidak ragu lagi, melewati lorong yang dulunya, menjadi sarang geng berandalan. Sementara Holland, sampai saat ini, kebusukannya masih belum terbongkar. Holland pun bertekad, akan merekrut geng berandalan baru, untuk mengelola bisnis barang haramnya. Kemudian, film pun selesai.